tangga buat kita semua, Jemaat GKPS Resort Bekasi. Ibadah kita malam ini memakai tata ibadah model B, bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai ibadah kita, saatnya kita berteduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang bersujud kepadamu karena kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau hadir di tengah persekutuan ini, supaya kami memperoleh kekuatan baru. Terangi hati dan pikiran kami dalam mendengar serta merenungkan firman-Mu, supaya kami memiliki pegangan hidup serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Pambahenan ni bata. Anjaha ondo titani, ase persaya hita banigurani anak ni Yesus Kristus, anjaha masih horongan hita,
samonado tinolakoni aibata. Sada Yohanes 3 ayat 23. Sada goran ibagas goluh ari-ari bagal doa tini. Anggo itanda hita gorani sada halap. Pahat pasal ni naboi yang si hita. Goran ai patandahon bubata. Marga aha ia. Goran ai lambe goranon na asing bata. Sangga idilone bata si Musa i halimisan. Laho paluakon bangsa ni Mesir. Isukun si Musa gorani. Jadi ibalosi nebata. Au adong na au dong. Ipatandahon madirini malite halongangan ai. Maluah ma bangsa ni. Apostol Yohanes mandilohon bubata. Ase persaya hita bagi gorang ni anak ni bata. Aima Yesus Kristus. Kumbani goranion domai boto hita. Paholong ate do ia. Jana halayakon do dirinion. Maridop ni muhudo ne bata mangidah pambainan ni jolma nasora mula kubani. Jana disuruh do anani in duniaon mambahen hubungan ubani jolma manusia. Panoranon hamateon pakon patuhoni Yesus. Aima hadirion pamukabon ni nebata. Jana doma iboto hita nebata do pungani hita jolma manusia. Tapi pambainan ni nebata nalayakin manuntut sada baru subata. Ipanghido do ase ipatala hita holong yateni bani guluta ganut ari. Jana ase manggulu hita merdomu hubangna do jinalota umbani. Masih hoholongan mahita pura iluar hon tapi murat di dalam hon bani situasi kabe. Takas iboto hita pabuah hotok iparnalang hita gorani nebata. Gabe sangsi mahasoman jolma mangida hita. Ayo lang besa jalanan hatata pakon pambainan ta. Paluron hita maholong yate ni nebata sadarion. Ayo mahite na hinatahon ni Apostol Paulus bani 1 Korintus 10. Nasabar do haholonganin anjah basar seng subil haholonganin seng ngusaba. Pakon pordo ipindahi do tongtong na maliar bani hasoman jolma. Mahite ayat sadarion yara konebata do hita use ase ganuk ari matingat hita bani pambainan yai do pakita jolma. Ay hunjay do hasay jalo hita gogo pakon pamurpion mambolosi ditanyai. Amen. Magtong mamahita. Ham Bapa nami papagas hama pangarusyon pasal pambayananmu dopak hanabi jolma bani uhur nami masada-sada. Ase lamin takas itande hanami goranmu napitaranmu manite anakmu Yesus. Ambakun hama umbagas uhur nami ganut naso mardomu bani hidup uhurmu. Ase biari pagitian bani holong yatemu hanami dopak kasomanami sadarion. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan ayat 3. Dan karena
firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan untuk melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 353 ayat 1 tambah ayat 3. Tuhan Yesus memanggil
kita bersatu dalam doa. Kami percaya akan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menerangi setiap hati dan pikiran kami untuk boleh menjalani hari-hari ini penuh dengan sukacita. Lebih-lagi kami boleh berpengharapan tentang kuasa, anugerah, penyertaan dan pertolongan Tuhan, secara khusus melalui kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama-sama di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau akhirnya Musa dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa bangsa yang ia cintai, bangsa Israel, untuk keluar dari tanah Mesir, untuk boleh mengalami kemerdekaan sebagai janji keselamatan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tapi dalam hal itu perlu sekali kita mengingat atau diingatkan kembali dalam perikop bacaan kita pada saat ini. Tentang apa? Tentang sebuah nasihat yang di dalamnya barang tentu haruslah ada cakupan-cakupan tentang Tuhan. Harus ada pernyataan-pernyataan tentang Tuhan. Dengan kata lain, saat kita memberikan sebuah wejangan, saat kita memberikan sebuah nasihat, saat kita memberikan sebuah pilihan-pilihan bagi orang lain yang kita kasihi,
maka perlu sekali ada nuansa tentang kebenaran firman Tuhan menjadi pokok penting untuk melanjutkan setiap kehidupan, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Saya teringat dulu waktu saya akan berangkat kuliah ke Jogja, maka saya tidak hanya diberikan Dayak Binatur sebagai tanda simbol budaya, tetapi juga saat itu, saat saya diberikan Dayak Binatur, maka ada doa yang diberikan oleh orang tua dan ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh keluarga yang mengasihi. Yang menarik adalah sebenarnya yang saya katakan tadi, kalau saat kita ingin memberikan sebuah nasihat kepada orang lain, kepada orang yang kita kasihi, sama halnya seperti yang dilakukan oleh mertua Musa, maka ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tercakup di dalamnya. Supaya apa? Supaya akhirnya orang yang kita kasihi ataupun orang yang melakukan pekerjaan itu senantiasa berjalan melintas di dalam kehendak Tuhan. Dan saat kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka orang yang menyampaikan firman itu juga percaya saat kita senantiasa hidup di dalam firman, maka firman itu berkuasa bagi kita. Atau dengan kata lain, ada Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga mertua Musa juga mengatakan kepada Musa, kalaulah Tuhan yang memerintahkan itu bagimu, maka percayalah Tuhan akan memampukanmu untuk melakukan segala sesuatunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama kita diingatkan tentang baiklah segala percakapan-percakapan yang kita bangun itu di dalamnya ada nuansa tentang firman Tuhan. Yang kedua, saat kita berbicara tentang firman Tuhan, maka secara tidak langsung kita sedang memateraikan kuasa yang akan berkuasa terhadap orang yang melakukan firman Tuhan tersebut. Dan yang ketiga, saat firman itu sudah dimateraikan, firman itu sudah diberikan, maka kuasa Tuhan juga akan terus bekerja memampukan Musa, memampukan kita hari-hari ini untuk menjalani kehidupan kita waktu demi waktu yang terkadang pasang surutnya kita tidak mengerti, gelombang-gelombang kehidupannya kita tidak mengerti, alur-alur kehidupannya juga kita tidak mengerti. Bahkan banyak sekali yang kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang harus kita mengerti tentang kuasa Tuhan, kuasa firman, kebenaran firman, itu yang dimateraikan di dalam kehidupan kita. Sehingga saya juga sering sekali bersaksi kepada orang-orang muda melalui pengalaman hidup saya tentang banyak hal yang sering saya jalani, tapi kok seakan-akan Tuhan begitu sayang sama saya. Banyak hal yang sering sekali saya hadapi, tapi kok senantiasa sepertinya saya terjaga dan dijaga oleh Tuhan. Terus kalau saya refleksikan dalam kehidupan saya, toh saya nggak begitu taat sekali juga waktu itu sama Tuhan. Saya juga nggak begitu setia kali kok sama Tuhan. Sama seperti anak-anak remaja, pemuda-pemudi lainnya punya kenakalan-kenakalan yang mungkin masih terbatas juga. Tapi kalau dibandingkan hal itu, maka sepertinya tidak mungkin begitu sayangnya Tuhan sama saya. Tapi setelah saya pikir-pikirkan, ya, kalau ternyata ada kuasa Tuhan yang terus tinggal diam di dalam kehidupan saya melalui doa-doa orang-orang yang mencintai saya dan juga melalui nasihat-nasihat yang terus termaterai di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Maka oleh karena itu, seperti poin yang ketiga tadi, ada kuasa Tuhan yang akan terus berkuasa atas kehidupan kita. Maka Bapak Ibu anak-anak muda adik-adik sekolah minggu, dalam setiap gelombang-gelombang kehidupan yang kita alami,
mertua Musa, perikop kita hari ini ingin mengingatkan kita juga tentang tidak ada satu hal apapun yang tidak dapat kita selesaikan. Tidak ada satu hal apapun yang tidak akan dapat kita lewati. Tidak ada satu hal apapun yang akan membuat kita kejut di dalam kehidupan kita. Karena apa? Firman sudah disampaikan, diperkatakan bagi kita. Firman sudah berkuasa bagi kita. Dan firman Tuhan sudah memberikan kuasa Tuhan itu menjadi milik kita seutuhnya. Itu yang pertama. Dalam 3 cakupan yang saya sebutkan tadi di awal. Tentang kebesaran Tuhan, tentang Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Menjadi poin nomor 1, the number 1 ya, dalam kehidupan kita. Yang kedua, mertua Musa ingin mengingatkan Musa tentang kuasa Tuhan yang sudah disampaikan, tentang firman yang sudah dimateraikan, tentang kuasa Tuhan yang tidak akan pergi lalu dalam kehidupan kita. Maka yang kedua, saat kita melakukan kehendak Tuhan itu, saat kita melakukan permintaan Tuhan itu, kita juga diminta untuk memakai logika pikir kita yang juga menjadi anugerah dari Tuhan. Kalau mertua Musa mengingatkan Musa pada saat itu untuk memilih orang-orang yang cakap, ya, memilih orang-orang yang setia, memilih orang-orang yang dapat dipercaya, memilih orang-orang yang benci kepada pengejaran suap untuk dipakai Musa menjadi rekan sekerja oleh Musa. Ini logika, ini cara pikir, ya. Ini kecerdasan emosional yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Maka Bapak Ibu, anak-anak muda, adik-adik sekolah minggu, selain kita memakai kuasa Tuhan yang memimpin kita dalam kehendaknya, maka yang kedua kita juga diajak untuk menjadi orang-orang yang cerdas secara emosional dan intelektual. Maka saya sering sekali juga katakan kepada adik-adik sekolah minggu, kalau jadi adik-adik sekolah minggu, jadi seorang pelajar, siswa ataupun siswi, jangan menjadi orang yang malas. Jangan. Karena juga firman Tuhan katakan orang malas tidak layak untuk makan. Orang yang tidak bekerja tidak layak untuk makan. Sehingga pada poin yang kedua, garis besar yang kedua yang diminta oleh perikop ini bagi kita hari ini adalah bagaimana setelah kuasa Tuhan itu memimpin kehidupan kita, maka kita juga menggerakkan seluruh bagian yang penting dalam diri kita. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan yang lain tubuh raga kita juga yang diminta oleh Tuhan untuk bekerja dan berkarya melakukan yang terbaik. Jadi saat mengambil sebuah tugas tanggung jawab bukanlah sesuatu yang main-main. Saat kita memilih untuk melakukan sebuah pekerjaan yang diminta oleh Tuhan bukanlah asal lewat saja begitu. Kita terima tugas itu baru kita jalani ya, lewat begitu ya, lewat saja, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dianalisa, tidak perlu dikerjakan, lewat waktu demi waktu selesai, ya begitu saja, apa yang sudah terjadi dinikmati saja, tidak boleh begitu. Tapi ada sebuah totalitas yang harus kita bangun di dalam diri kita untuk berpikir bagaimana mengerjakan pekerjaan ini menjadi tuntas dan menjadi sebuah berkat bagi kita dan orang lain. Maka dari ayat 20 sampai dengan ayat 23, perikop ini berbicara tentang bagaimana mertua Musa mengingatkan Musa. Bagaimana perikop ini mengingatkan kita hari ini untuk kita punya totalitas juga untuk membuat pekerjaan ini berhasil. Maka perlu berpikir, perlu menganalisa, dan perlu bertindak. Dan di akhir juga pada ayat yang ke-23 disebutkan maka Tuhan yang punya kuasa itu akan memberkati apa yang kita pikirkan, apa yang kita analisa, dan apa yang kita kerjakan. Amin. Maka jangan pernah tanggung-tanggung untuk melakukan sebuah pekerjaan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pelajar, lakukan. Sebagai seorang pekerja, lakukan. Sebagai seorang pengusaha, lakukan. Sebagai seorang pelayan di gereja, lakukan. Sebagai seorang situa samas, ketua seksi, ketua sektor, sebagai seorang pendeta juga lakukan. Jadi bukan hanya lewat-lewat di situ saja, bukan hanya numpang lewat saja, berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku, tapi nggak buat apa-apa.
Mau ujian Tuhan berkati aku mau ujian, terima kasih Tuhan, habis itu tidur, nggak belajar, ya sama saja. Tapi ada sebuah totalitas. Selain kita berdoa minta kuasa Tuhan, petunjuk Tuhan, kita belajar, kita ulangi, dan kita uji, berhasil. Saat kita menjadi seorang pengusaha, kita buka usaha, kita berdoa Tuhan berkati usaha yang kami buka ini. Setelah buka usaha, ya apa yang harus kita lakukan? Kita analisa tempat, kita analisa konsumennya, kita analisa kekuatan kita dan lain sebagainya. Baru kita bekerja. Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, kita lihat apa kelebihan kita lihat apa kekurangan kita minta petunjuk dari Tuhan. Dan kita memperkaya diri kita dalam hal-hal yang kurang untuk semakin kita memiliki hal-hal yang positif, baru kita kerjakan. Maka bos kita senang, oh dia orang yang rajin berdoa, dia rajin bekerja, dia tidak mau berhenti untuk mengetahui satu hal, tapi dia terus melatih dirinya untuk mengetahui banyak hal. Berhasil. Ya kan? Maka lakukan hal itu. Maka keberhasilan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memimpin bangsa Israel, salah satunya keberhasilan Musa karena Tuhan bekerja baginya. Keberhasilan yang kedua karena Musa bekerja secara totalitas untuk Tuhan. Yang pertama karena Tuhan bekerja dalam kehidupan Musa. Yang kedua karena Musa bekerja secara totalitas melalui nasihat mertua Musa untuk Tuhan. Maka saat kita juga rindu untuk menjadi orang yang berhasil, rindukan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan poin besar yang kedua tadi, teruslah secara totalitas melakukan pekerjaan kita itu untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu, anak-anak muda, adik-adik sekolah minggu, seperti topik mingguan kita, pambobai nasir gabe juang. Kita terus boleh menjadi pemimpin yang merendahkan hati, minta pimpinan Tuhan, dan mau terus belajar menjadi orang-orang yang punya nilai plus di dalam kehidupan kita. Apapun pekerjaan kita hari, percayakan semuanya akan menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh memberkati kehidupan kami, jemaat Tuhan yang ada di GKPS Resort Bekasi. Biarlah kiranya firman-Mu meneguhkan iman percaya kami tentang kuasa Tuhan yang terus akan tinggal diam dalam hidup kami. Tapi itu bukan menjadi sebuah kesombongan bagi kami untuk tidak berbuat apa-apa, tapi itu terus mengajak kami dalam kerendahan hati untuk mendorong diri kami melakukan lebih dan lebih lagi untuk Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi berhasil, karena yang pertama Tuhan terus bekerja bagi kami, dan yang kedua kami terus bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 tambah ayat 2. Ku kasih
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke hadirat-Mu. Pada malam hari yang indah ini Bapa, kami merasakan begitu besar kasih setia-Mu yang menyertai kehidupan kami. Kami dapat melaksanakan pekerjaan kami seharian penuh Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Hingga pada malam hari ini Bapa, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami Bapa, untuk dapat kembali melaksanakan ibadah pertemuan rumah tangga, walaupun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kidung puji-pujian kami Bapa. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami Tuhan. Ajar kami Bapa, agar kami lebih mengerti akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan berkuasa untuk memampukan kami Bapa di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Apapun masalah, apapun kendala yang kami hadapi Bapa, kami yakin dan percaya, dan kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bapa di surga, pada malam hari ini Bapa, kami akan memohon kepada-Mu Tuhan melalui doa syafaat kami Bapa. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan, di mana lemah oleh sakit penyakit Tuhan. Bapa, kami berdoa buat saudara kami Inang Samas Besni Saragi yang pada saat ini Bapa, fisik tubuhnya dalam keadaan lemah. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua perempuan dari Inang Elvidawati Sinaga yang pada saat ini juga Tuhan, tubuhnya dalam keadaan lemah dan terbaring di rumah sakit. Bapa, kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menyertai saudara kami ini Tuhan. Tuhan juga yang memberkati segala obat, makanan dan juga para medis yang merawat saudara kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan kepada saudara kami ini. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Inang Seni Boru Purbatambak, Opung Alicia Boru Damani, pada usia lansianya pada saat ini Tuhan, tubuh dalam kondisi lemah Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Inang ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada Inang ini, Roh Kudus yang memberikan kesehatan kepada Inang ini Tuhan. Walaupun pada saat ini kondisi lemah fisiknya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan memberikan kesembuhan kepada Inang ini, dan juga kepada keluarga yang merawat Inang ini juga Bapak. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kesabaran, Tuhan juga yang memberikan kekuatan Bapak, agar tidak bosan-bosan di dalam merawat orang tua kami ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat warga jemaat Seresot Bekasi yang pada saat ini juga lemah karena sakit penyakit Tuhan. Kami serahkan juga hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan melawat saudara-saudara kami, walaupun kami tidak mengetahuinya pada saat ini, tapi kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Oh Bapa di surga, Engkau maha mengetahui Tuhan. Pada saat ini Bapa, apa yang kami hadapi Tuhan, khususnya jemaat Seresot Bekasi ini Tuhan, akibat dampak pandemi COVID-19 Tuhan. Bapa, kami serahkan semua kondisi kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun yang kami hadapi Bapa, kami yakin dan percaya jika kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar kepada kami Bapa, sehingga kami tetap merasakan kasih karunia daripada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada kami keyakinan, berikan kepada kami Bapa pengharapan bahwa Tuhan, bersama dengan Tuhan kami mampu untuk melewatinya semua. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat segala program dan kegiatan resort dan juga tingkat jemaat Seresot di KPS Bekasi Tuhan. Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa,
sehingga program ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Berikan kepada kami Bapa kesatuan hati Bapa, sehingga kami dapat bersama-sama Tuhan untuk dapat melaksanakan setiap program yang telah diprogramkan di tingkat resort dan juga di tingkat jemaat. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, jika pada malam hari ini juga Tuhan, kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Oh Bapa, banyak yang akan kami sampaikan dan kami mohon kepadamu Tuhan, tapi Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga kami hanya tetap berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, di atas segala permohonan kami ini Tuhan, ampunkan kami dari salah dan dosa kami Bapa, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan, dan kami layak untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Amin. Kita bernyanyi bagaikan bejana dan sambil mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu senantiasa mengaliri hidup kami setiap hari oleh berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu, Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini kami menyisihkan dan mengumpulkan sebagian rezeki yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Marilah kita berdoa seturut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.